Okay guys, welcome back to my channel. Dalam video kali ini aku nak mereaksi satu lagi video di mana pemandu-pemandu wanita yang cantik di Indonesia memilih kerjaya sebagai pemandu truk di Indonesia. So, tujuan aku mereaksi video ni adalah untuk menaikkan semangat dan menjadikan sumber inspirasi kepada wanita-wanita di Malaysia di luar sana untuk menjadi pemandu truk sebagai kerjaya. So, siapakah 4 supir atau pemandu truk cantik di Indonesia? Jom sama-sama kita saksikan. Tapi sebelum itu jangan lupa like, comment, share dan subscribe. So, tanpa masa, jom kita tengok. 1, 2, 3. Pekerjaan menjadi seorang sopir biasanya identik dengan kaum pria karena pekerjaannya cukup berat dan perlu memiliki stamina yang kuat. Tidak hanya itu, resiko lain yang juga dapat menghantui para sopir seperti resiko kecelakaan juga menjadi tantangan terberat yang harus mereka hadapi. Oleh karena beratnya resiko tersebut, maka tak heran jika peminat dari pekerjaan menjadi sopir masih didominasi oleh kaum pria. Namun ternyata ada juga beberapa wanita yang tidak takut dan memilih pekerjaan menjadi seorang sopir truk. Mereka tetap berpenampilan cantik meski pekerjaan yang dilakukannya terbilang berat. Lantas, siapa saja supir truk cantik yang dimaksud? Berikut Infonesia akan merangkum 4 supir truk cantik di Indonesia. Tapi sebelumnya buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk klik subscribe dan aktifkan loncengnya ya, supaya kalian tidak ketinggalan video menarik dan informatif lainnya. Guys, boleh tolong subscribe Infonesia. Devi Driver Shadow. Sosok wanita lemah tidak berlaku bagi driver yang satu ini. Bekerja sebagai sopir truk dengan membawa truk yang cukup besar, Devi tetap menjaga penampilannya. Dikutip dari vlog pribadinya, ia mengaku berasal dari keluarga broken home dengan kehidupan masa lalu yang kelam. Namun driver cantik ini bisa membuktikan bahwa dengan bekerja sebagai sopir truk pun ia bisa mencapai sukses. Sebelum menjadi sopir truk, Devi mengaku sempat menggeluti profesi sebagai model seksi dan sudah mendapat banyak endorse di Instagram. Sadar akan profesinya hanya bersifat sementara, Devi mencoba untuk belajar menjadi sopir truk. Devi mulai belajar mengendarai truk di tahun 2017, kemudian mulai menjalani profesi sebagai sopir truk di tahun 2019. Dengan waktu yang terbilang singkat, Devi juga mampu meraih beberapa penghargaan sebagai lady driver dari beberapa acara komunitas. Devi juga selalu memposting tentang kesehariannya dalam mengendarai truk di channel YouTube pribadinya, yaitu Driver Shadow 17. Boleh follow guys. Tak kira tak memilih pekerjaan. Rukayati. Wanita cantik asal Sumatera Selatan ini tidak pernah berpikir bahwa dirinya akan menjadi seorang supir truk. Setelah rumah tangganya kandas, Ruka lebih memilih menjadi seorang supir truk untuk menghidupi dirinya dan keluarga. Truk yang dipakainya Colt Diesel jenis umplung. Sebelumnya, Ruka mengaku membuat truk tipe Ragasa 120 PS sambil keliling untuk berdagang. Sebagai perempuan yang menggeluti profesi yang sebagian besar diisi laki-laki itu, Ruka kerap menjadi bahan perbincangan. Tapi itu tak menghalangi niatnya untuk mencari nafkah. Soal kesulitan yang menjadi kendala di lapangan, Ruka sepertinya sudah kebal. Dia mengaku sudah mahir menangani ban truk yang mengalami kebocoran dan perlu diganti. Ruka mengaku sangat senang dan tidak malu menjalani profesinya sebagai supir truk. Karena kisah inspiratifnya, Ruka sempat mendapat penghargaan dari pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sebagai wanita tangguh Oku Selatan dan pernah juga diundang untuk menghadiri acara di stasiun TV swasta. Ya, ini tak ada siapa, tak ramai yang boleh jadi pemandu truk, lagi perempuan. Nur Fatmawati. Seorang wanita asal Jember, Jawa Timur ini sudah beberapa tahun bekerja menjadi sopir truk cabai. Pekerjaan itu digelutinya demi menghidupi kedua anaknya yang masih kecil. Nur mengaku sejak bercerai dengan suaminya, kehidupannya pun berubah total. Terlebih, ia memiliki 2 anak yang jelas harus dinafkahi. Seiring berjalannya waktu, ia bertemu seorang warga Blitar yang bekerja sebagai sopir truk cabai. Lalu ia pun memutuskan menjadi sopir truk demi menafkahi anak-anaknya. Menjadi seorang sopir truk barang komoditi seperti cabai tidaklah mudah,
Kemampuan mengendarai truk agar cabai cepat sampai di pasar adalah hal yang diperlukan agar cabai tidak busuk di jalan. Pernah sekali waktu Nur tidak dibayar, bahkan dimaki oleh juragan cabai lantaran cabai yang dikirim ke kota tujuan tidak sampai tepat waktu. Meski banyak orang yang memandang sebelah mata pekerjaannya, ia mengaku sangat bangga setelah menjalani profesi sebagai sopir truk cabai. Hal tersebut didasari oleh banyaknya pecinta pedas di seluruh Indonesia yang membutuhkan jasanya. Tak menyerahkanlah jadikan menuju truk sebagai kejayaan. Syarifah Firdausi. Nama Syarifah Firdausi atau yang lebih dikenal dengan Umi Nolai bukan sopir truk biasa. Perempuan yang menjadi minoritas dalam pekerjaannya itu membuktikan bahwa ia punya kesempatan yang sama dengan laki-laki. Selain mengemudikan truk, ia juga paham seluk-beluk otomotif. Sosok Umi Syarifah semakin populer dan turut meramaikan dunia otomotif tanah air. Tak hanya fokus dengan pekerjaannya, Umi Syarifah juga gemar memodifikasi truk Mitsubishi Fuso-nya dan pernah juga mengikuti ajang Jogja Truk Festival. Syarifah Firdausi adalah orang tua tunggal dari 8 orang anak yang rela menjadi supir truk angkut untuk menghidupi dan menyekolahkan anak-anaknya. Meski demikian, ia tidak pernah mengeluh dan merasa malu akan pekerjaannya itu. Kegigihannya dalam bekerja sempat membuatnya dipanggil untuk menghadiri acara di stasiun TV swasta. Demikianlah 4 sopir truk cantik di Indonesia. Profesi sebagai sopir truk memanglah sangat berat. Namun beberapa wanita tersebut membuktikan bahwa untuk mencari rezeki yang halal, apapun bisa dikerjakan. Meski dari segi fisik tak pantas menjadi seorang sopir truk, mereka tidak pernah merasa malu untuk menjalani pekerjaan tersebut. Oke guys, dekat tu video kita kali ni. So, aku sangat-sangat respect dengan 4 pemandu truk wanita yang ada di Indonesia. Boleh juga jadikan sebagai sumber inspirasi untuk wanita-wanita di luar sana, di Indonesia ataupun di Malaysia. Sebab di Malaysia tak banyak lagi yang wanita, tak ramai wanita yang berani untuk bawa truk. Mungkin mereka bimbang akan keselamatan diri kan. Sebab nak kena bawa truk ni perlukan kekuatan mental, fizikal ni yang kuat. Sebab nak hantar bukan tempat dekat-dekat, tempat jauh. Dan bukan kata perempuan, lelaki pun tak sanggup untuk, tak ramai yang sanggup untuk ambil kerjaya pemandu lori, pemandu truk sebagai kejayaan. So apa-apa pun aku respect dengan 4 supir atau pemandu truk tercantik di Indonesia. Semoga kalian sukses selalu dengan kerjaya kalian dan menjadi sumber inspirasi wanita-wanita di luar sana. So guys, jumpa lagi next video. Jangan lupa like, comment, share and subscribe. Assalamualaikum.